Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah. NIM saya 24400845502. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubung antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Dan pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kependudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 Pasal 36. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku budaya dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Penulis mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.